Sayangnya, eksekusinya menurut aku kurang. Tapi yang aku bingung kenapa kimono di antara semua look ini tiba-tiba muncul kimono. Koleksi ini terlalu banyak layer. Malsa Sarah, dia berumur 16 tahun. Masih Very young. banget. Yes. Dari Pontianak dengan koleksinya yang berjudul Diversity, keberagaman. Now, dia masih SMK, bersekolah di SMK Negeri 5 Pontianak dengan jurusan Tata Busana. Malsa sudah mempunyai banyak prestasi dan mengikuti course-course serta project-project fashion sebelumnya, seperti kelas desain konsep dan fashion digital di Sparks Fashion Academy, dan fashion business, pattern drafting shirt only di S-Mod. Jadi ia mendapat semua pelajaran fashion di SMK-nya, tetapi hanya sebatas basic level. Dan dia belum pernah membuat menswear sebelumnya. Oke. Untuk koleksinya kali ini, main inspiration-nya adalah toxic masculinity. Oke. Toxic masculinity ini didapat dari pengalamannya sendiri, di mana dia pernah berada dalam sesuatu yang toxic, dan dia nggak spesifikasiin di sini apakah itu relationship or maybe just the environment in general. Malsa juga sudah pernah merasakan perubahan yang drastis dan positif saat ia berhasil lepas dari toxicity ini. So I guess dia terinspirasi dari the feeling of the freedom yang dia rasakan setelah dia lepas ya dari toxicity ini. Ia pun ingin mengajak kaum pria untuk terlepas dari toxic masculinity dan merasakan kebebasan yang Malsa rasakan. Koleksi Malsa sendiri mencoba untuk memahami serta menerjemahkan apa yang para pria rasakan ketika mereka tidak diperbolehkan untuk basically merasakan emosi, human emotion, sedih, lemah, ataupun ya, kayak not able. Karena kan stereotipnya men should be able to bla 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 gitu loh. Nyatanya tidak ada aturan yang mengatur bahwa seorang pria itu tidak dapat merasakan emosi-emosi tersebut. Well, setiap individu berbeda adanya, perbedaan membuat keistimewaan. Namun, rancanganku ini mencoba untuk mengingatkan bahwa kalian itu manusia dan kalian dapat merasa. Koleksiku ini mencoba untuk membuat pikiran para pria untuk membuka agar terlepas dari toxic masculinity dan stereotypes. Makanya judulnya Diversity atau perbedaan gitu. Perbedaan atau keberagaman kali ya. Ya. And the technical, Miss? Untuk siluet, cutting, dan pattern, Malsa menggunakan jasa penjahit untuk pembuatan koleksi ini. Ya, jadi dia nggak jahit sendiri ya. Untuk siluet dan bentuk pakaiannya, Malsa menyesuaikan tema yaitu daily dapper dan minat pria yang lebih suka pakaian yang simple dan praktis untuk meningkatkan daya jual pasar menswear Indonesia. Untuk unsur distinction, Malsa bermain di detail seperti kerah, cuff, ban pinggang, saku, dan mempunyai potongan tidak umum juga untuk memasukkan hidden feminine element. Nah, untuk color story, koleksi Malsa ini juga menggambarkan diversity. Itu dengan menghadirkan warna yang terlihat berbeda dan lebih fun. Terdiri dari beberapa warna seperti gold, cotton candy, white, dan periwinkle. Cute. Dan untuk fabric dan detailsnya sendiri, Malsa memakai viscose satin spandex dan ada juga cotton poplin spandex untuk kain kombinasinya. Jadi yang viscose satin spandex ini kayaknya fabric base atau fabric dasarnya gitu ya. Dan printingnya ini itu ceritanya sih dia ngasih tahu ke aku itu motifnya abstrak gitu loh. Jadi sebenarnya nggak ada arti-arti tertentu. Dan detail-detail yang lebih tegas atau lebih vibrant, lebih kelihatan itu merupakan pola yang dilukis langsung oleh Malsa di atas kain yang sudah dipotong. Dia jadinya lukis langsung. Lukis manual secara sendiri, oke? Jadi mungkin memang di abstract elemen itu untuk menggambarkan tadi diversity-nya ya. Oke. Langsung aja di analisis. What do you think, Miss, about this collection? Pertama,
Toxic masculinity. Actually, I don't get it. Karena dia di sini bilangnya itu menggambarkan pria yang, maksudnya cowok-cowok lah, tidak diperbolehkan sedih, lemah, atau tidak mampu. Pertanyaannya, emang cowok karena gini, oke. Be careful with your words. Karena gini, yang setauku sih, cowok malah emang nggak mau dibilang lemah sih. That's the toxic. That's the toxic. Yes. Karena toxic masculinity itu it's almost very political. Sangat political dan sangat kontroversial juga gitu loh. Karena banyak pihak-pihak gitu ya yang ini menurut mereka gini. Tapi basically yang mau masa spotlight di sini itu adalah dimana banyak unfortunate event, okay. Yang terjadi cuman sebatas karena cowok-cowok ini tidak diperbolehkan untuk beremosi, gitu loh. Just a few kayak example yang umum aja, kayak KDRT, abusive yang akhirnya main tangan, main fisik. Itu kan semua kan banyak yang secara psychological terjadi karena mereka punya emosi yang banyak dipendam. Dipendam kenapa? Karena menurut society cowok itu nggak boleh nangis. Karena menurut society cowok itu nggak boleh lemah. Itu maksudnya. Menurut society cowok itu disuruh ini harus bisa. Jadi di sini Malsa itu ingin nge-highlight the hidden atau the uncommon. Hal-hal yang tidak umum yang pria itu secara stereotipikal dan secara society tidak diperbolehkan untuk diakses. Seperti emosi-emosi yang tadi disebutkan oleh dia gitu loh. Makanya dia di sini fokusnya sih lebih ke untuk feelingnya aja sih, kayak nggak apa-apa. Lo tuh juga manusia gitu loh. Kamu nangis juga nggak apa-apa, iya. Ya, cowok pun juga bisa nangis. Mendingan gitu kan daripada lo pendem terus akhirnya dikeluarinnya dengan apa? Iya, fisik kah? Atau dengan tindakan kriminal or something, I don't know gitu loh. Makanya dia mau nge-celebrate this freedom gitu loh. Oke, I get it. Gitu. Which gini ya, toxic masculinity kayak tadi aku bilang, it's a very political statement. Ya. Yang menurut aku kalau misalkan dilihat dari koleksinya ini ya, it's also I just don't. Iya, I don't get it. I don't really get it. Kalau misalkan dia mau nge-celebrate the freedom from toxic masculinity, kenapa feminine elementnya harus hidden? Gitu loh. Why not celebrate the feminine element also? Bukan berarti akhirnya pakai rok atau gimana, enggak. But there is a lot of element kayak technical dari baju-baju women's wear yang mungkin bisa dia implementasikan ke sini. Iya, benar-benar. Kami sejujurnya this pattern, I'm sorry but this is very, aku mau bilang basic and boring. Iya. Dan ada satu cuttingan itu yang actually I don't get it. Yang bagian mungkin di fashion show-nya nggak ditunjukin kali ya, tapi di Instagram LTM yang mana tuh? Yang kayak ini nih. Collar, cuff. Iya, cuffnya. Kenapa cuffnya kayak corong? Yang pas aku tanya itu dia emang di situ mau mainin kayak the oversizedness atau feminine elemennya di situ aja sih, gitu loh. Aku di fashion show-nya juga nggak ada sih emang. Akhirnya nggak ada, itu buat photoshootnya doang. Oke, mungkin ya. Ya, sejujurnya untuk secara teknik, secara pattern, jujur ini apa ya, kayak there is nothing new about this. This is very basic. Potongan celananya menurut aku sama semua. Ada 3 outer yang konsepnya juga sama semua. It's like 2 bomber dan 1 jacket. Bomber's jacket. Dan nggak dieksplor lebih lanjut. Akhirnya kelihatannya juga jadi very similar. Iya. Sangat similar. It almost feels like a bomber yang cuman ditempelin warna pink untuk menyelesaikan kewajiban dia menyampaikan toxic masculinity itu harus dihancurkan. Ngerti nggak maksudku, Miss? I got it. Gitu. Iya. So
honestly it's feels quite lazy. Ya. Oke. Sekarang kalau misalnya mau dibilang lazy, tapi dia aja ngelukis sendiri manual gitu. Well, sekarang lihat lagi dari competition point of view gitu. Dia menang, and then she has to produce. Karena dia like 24 hours she's gonna paint it one by herself gitu loh. Jadi apa ya, hal yang nggak aku suka dari koleksi ini itu juga berkorelasi antara satu sama lain gitu loh, kayak full package and I don't really like it, okay? Gitu. Jadi menurut aku kalau misalkan she wanted to explore the freedomness of toxic masculinity, dia bisa explore lebih dalam lagi, kayak sampai ke siluetnya, ke patternnya, gitu loh. Because aku nggak tahu apakah ini aku yang terlalu open minded atau gimana. It's 2020 dan warna pink itu menurut aku is not really something new untuk cowok. Oke? Cowok pakai pink itu bukan akhirnya I'm breaking masculinity toxicness. No. Gitu loh. Jadi I think yang bisa dilakukan di sini lebih explore dan lebih progresif lagi untuk mendalami idenya itu. Idenya sudah sangat bagus dan aku salut kamu 16 tahun tapi sudah apa ya? Bisa mengangkat ide ini. Iya, bisa mempunyai perspektif seperti ini akan toxic masculinity gitu loh. Karena jarang kan, apalagi anak-anak itu yang masih muda tuh, pasti kan mereka tuh kebanyakan mikirnya tuh masih tapi kan biasanya kan cowok tuh harus gini, cewek kan harus gini, tapi dia udah bisa mikir ke situ. Jadi secara teknikal bisa diekspor lebih lanjut. Dan untuk hal yang aku suka sebenarnya ada satu look sih Miss, like look nomor 2 which is this one. Yang ini. Yes, itu elemen just the little elements yang worth mentioning itu di bagian kerahnya itu asimetris, miring, dan itu dibukanya juga ikut miring, buttonsnya ke bawah, gitu Miss. Jadi terus ada juga itu celananya atau jaketnya, tapi aku nggak tahu. Tapi waistbandnya itu menarik banget sih bentuknya, menurut aku. Jadi antara itu nyambung sama atasannya atau celananya, I don't know. Tapi look yang itu, elemen-elemen kecil seperti itu ya, itu menurut aku coba bisa dimaksimalkan, gitu. Jadi elemen ini ketelen sama siluet-siluet yang sangat basic. You can get this bomber at any fast retailer. Celana dengan strap kayak gini. Celana dengan strap. Gitu. Ini tips spesifik aja, stop that, oke? Okay? Celana dengan strap di samping itu, there's so many design like that. You can do better, of course. Exactly. Oke? Okay? Jadi itu nomor 1, explore pattern, ya, explore siluet untuk mendalami tema yang ingin kamu sampaikan, sis. Oke, next ada Clara Felicia atau Felicia. Okay. 20 tahun dari Jakarta dengan judul koleksinya Flowering Thoughts. Okay. Dia mempunyai honors BA in Fashion Design dari Coventry University. Didapat dari enrolling ke Raffles Singapura dulu, Miss. Okay. Nah, tapi mulanya dia itu masuk di Raffles Jakarta. Di mana dia ngambil advanced diploma dia. Dan dia mempelajari semuanya dari designing, fabric sourcing, pattern making, construction, sama garment gitu ya. Sudah sering membuat mix collection di project-project sekolah, tapi belum pernah membuat full menswear collection. Dan dia udah pernah menjadi finalis di lomba ANFA 2020. Okay. Main inspiration dari koleksi Clara, konsepnya Flowering Thoughts adalah feminization in menswear. Jadinya di collection ini Clara itu memfokuskan sisi lemah lembut pada kaum pria. Dia terinspirasi pertama kali dari indoor gardening, hobi yang ia jalani saat dia karantin untuk COVID-19. Dan juga karena ideologi dari brandnya itu adalah challenging the society's expectation. Dan untuk koleksi ini, dia fokuskan pada men's double standard. Gitu. Oke, untuk teknikalnya? Untuk teknikalnya, siluet, cutting, dan pattern. Di koleksi ini, Clara memberikan contrast feminine qualities with masculine silhouettes. Siluet casual baju pria dengan aplikasi bordir dan print feminin. Pattern dan sewing semua dikerjakannya sendiri.
Pattern aksesoris, utility, fast juga dikerjakannya sendiri. Oke, untuk color story, Clara memfokuskan pada print dan grafik pada awalnya. Dari bahannya, ia temukan setelah mengambil warnanya dan mencocokkan dengan ide yang dia punya. Bahan utama dia kali ini ada bunga tersebut dengan base warna navy dan highlight merah. Dari situ, ia mengexpand through shades of maroon, navy, blues. Tapi, keeping the idea that the red color is the highlight of the collection. Nah, untuk fabric dan details, menggunakan locally sources fabric. Terdapat detail bordir dan print bunga untuk menambah elemen feminin. Terinspirasi dari bentuk-bentuk tanaman dan bunga lokal, bunga-bunganya ia edit dan eksperimen with the shape sama siluet biar looknya better, terus lebih estetik. Berarti udah kayak dia putar-putar gitu kali ya shape-nya ya. Oke, again. Dia memfokuskan feminization atau elemen feminin dimasukkan ke dalam menswear. Fokusnya itu men's double standard. Men's double standard dalam arti kayak cowok bajunya kayak gini nih, dan cewek bajunya harus kayak gini gitu. Jadi double standard dari situ sih yang diambil. Men's double standard. Jadi cowok-cowok itu nggak bisa pakai bunga karena bunga itu lebih kayak ke feminin. Iya sih. Bunga itu dari gender. Nah iya gitu. By the way, yang pas dia bilang feminization of menswear, gini, aku nggak tahu apa aku yang terlalu picky atau aku yang udah banyak banget lihat feminine element di baju-baju cowok. Tapi di sini yang aku sayangkan, feminine element, feminization, elemen feminization-nya itu dimasukin hanya sebatas sebagai surface design, hanya sebagai sebatas desain permukaan aja, bordir bunga, gitu loh, grafik bunga, maksudnya di atasnya. Again, siluetnya nggak ada yang feminin, dalam arti nggak ada yang elemen lemah lembutnya tersebut, gitu loh. Makanya kayak kalau misalkan dia bilang feminization in menswear, I just feel like it's not enough buat aku. Aku cuma ngasih gambaran aja, visualisasi aja. Misalkan look yang pertama nih, yang paling tengah, ya, itu pinggangnya kebentuk karena ada ikat sama tasnya. Oke. Let's remove the utility vest. Coba kita hilangin. Tapi pinggangnya tetap dikasih dart mungkin, jadi bentuknya seperti itu. Menurut aku it's still masculine with a shape yang ada elemen femininnya, menurut aku. Ya. Jadi di situ aja aku yang agak sayangnya adalah the feminization is only through surface design, cuman ada di surface permukaan kainnya aja, nggak sampai diimplementasikan ke dalam I don't know, maybe the colors atau mungkin the silhouette-nya itself. Aku lebih ke situ sih untuk koleksi yang ini. Kalau aku pribadi ya, untuk koleksinya I get it. Oke. Dia masukkan feminim. Untuk siluetnya sendiri, untuk yang ini nih, yang kemeja ini, yang tadi Serama bilang kan, itu aku dapetnya ini, dia dapet siluet ceweknya karena dia lebih panjang. Well, aku ngertinya itu kayak overcoat sih, overcoat cowok. Yang kemeja Kayak, ini. iya, kayak luaran yang sampai sini gitu loh. Karena, mungkin, well, that makes sense ya also. Terus? Karena kan, kalau lu kayak baju, karena kan biasanya kan cowok kan kalau kemeja panjang dikit mereka nggak, aduh ini kayak cewek kan. Jadi yes. makanya aku nangkapnya di situ. Dan untuk coatnya juga, potongan coatnya ini agak di bawah sih, dan aku kalau lihat coat ini emang lebih ke coat cewek, langsung gue dapet shade siluetnya. Ini aku kayak coat cowok banget ya menurut aku ya. Karena kalau coat cowok itu kan biasanya lebih tegap gitu, nah ini kayak dengan gue langsung dapetnya itu siluet cewek. Jadi makanya aku dapet. Terus dia juga memasukkan elemen warna merah, dimana kan aku saudara banyak cowok ya, itu mereka tuh merah. Kalau bisa jangan merah. Jadi dengan ini
Mereka tuh maksudnya kayak si Clara ini bisa menyampaikan, oh cowok pakai merah juga nggak apa-apa. That I don't agree, tapi oke. Oke. Karena biasanya kan ya cowok-cowok pada umumnya, cuman kan biasanya sekarang udah nggak ini sih. Nah dan bunga juga, aku nangkepnya kalau bunga, biasanya kalau baju-baju yang ada bordiran bunga, pasti itu lebih ke cewek ya. Itu yang mau aku terusin, kayak surface design-nya bunga yang aku suka. Di sini bunganya itu nggak terlalu dimodifikasi bentuknya sama dia sampai akhirnya bentuk indah bunganya sendiri nggak kelihatan. Ini bunganya kan beneran masih kayak bunga gitu loh. So jadi elemen femininnya aku dapat di situ. Makanya surface design-nya tadi sih I don't think there is a problem. I think it's nice surface design-nya. Cuma kayak tadi, oke, mungkin sekarang setelah dilihat yang Miss bilang kemeja itu oke, I get it. Kemeja lebih panjang, tapi coat-nya tetap menurut aku mungkin karena bahannya denim juga, bahan yang kayak apa ya, lebih rough mungkin, or I don't know vibe-nya. It's still man, aku kebacanya. Look yang lainnya, overcoat, jas, bomber, it's all man for me. Siluetnya. Aku dapetnya dia Masih. kelihatan cewek sih siluetnya. Kayak contoh yang ini nih, cewek juga bisa pakai. Well, kalau cewek juga bisa pakai, cewek pasti bisa pakai sih menurut aku. Like the literal implementation of feminine element aja sih. Menurut aku through the flower embroidery is nice, but it's just not enough for me. Oke? Kayak kesannya kayak karena temanya flower, tembakin aja bunga kayak gitu. Iya, tapi but this one masih masuk akal buat aku gitu loh. Nggak sebatas, it's not lazy, I think. Gitu. Bentuk bordirannya bagus dan yang aku mau komen juga color coordination-nya aku suka. Iya, aku Iya. juga suka Color coordination-nya karena dia, kalau aku sih nangkepnya dia pakai merah tapi ada birunya juga. kayak Jadi tadi kayak dia bilang dia gitu. nge-expand kan ya Jadi warnanya literally tuh. nggak langsung karena mau bawa feminin terus kayak tiba-tiba semuanya warna, Pink seperti Iya. koleksi diversity tadi. dia lebih, maksudnya lebih combine juga. Jadi nggak tiba-tiba langsung tek berubah gitu. Jadi Iya. kelihatan lah ada ininya. Ada flow-nya gitu, ada storyline. Oke guys, outfit change dikit. Kayak stage show aja ya. Nerusin untuk koleksinya Clara yang Flowering Thoughts. Jadi aku suka dan aku appreciate banyaknya variasi siluet yang dia masukin ke sini untuk baju menswear. Oke, cuman aku repeat lagi, I just wish kalau misalkan siluetnya yang di yang Clara bilang dia ingin elemen feminization in menswear itu bisa ditunjukin nggak cuma di bordirannya, di siluetnya juga gitu. Jadi all in all maksud aku adalah aku ingin siluetnya lebih daring, sedikit lebih daring. Yang tapi bagus.